Bentar ya. Cek. Selamat sore Mbak Yeye, Pak Asep. Izin Pak, mau tanya. Ini kan Kadis PUPR itu kalau saya baca-baca di sejumlah media daerah itu kan disoroti sebagai orang dekatnya Bobi Nasution, Gubernur Sumut dan pernah menjadi walkot. Bahkan si TOP ini juga pernah jadi PLT Sekda Kota Medan dan disebut juga membantu pemenangan pilkada di Kota Medan dan di Sumut gitu. Nah pertanyaan saya tuh apakah nantinya KPK akan mengusut adanya setoran uang ke Bobi Nasution gitu atau ke pihak-pihak lain yang di atasnya si TOP ini sebagai kadis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya nggak salah itu di bulan April. Waduh. Yang kedua, kalau saya nggak salah ingat, Bobi Nasution tuh pernah ke KPK waktu jadi Gubernur Sumut ya. Kalau nggak salah Korsup itu di bulan April kalau nggak salah. Tapi sekarang justru anak buahnya nih ketangkep nih. Nah ini sempet nggak sih kayak dikasih warning gitu ke Bobi Nasution gitu. Ini ada anak buahnya yang nakal atau gimana, atau kan dia juga ngaku katanya menyampaikan sejumlah persoalan di Sumut. Apakah ini juga termasuk salah satu yang dia beritahu ke KPK gitu, atau dia malah nggak tahu sama sekali gitu. Itu aja sih Pak. Makasih. Dan ada kemungkinan memanggil Bobi Nasution juga nggak? Itu aja. Makasih Pak. Oke, baik. Tambah satu pertanyaan dulu ya Pak Asep ya. Ya, silakan. Ya, selamat sore Mbak Ye, Pak Asep. Saya Rizky dari Tempo. Mas Rizky ya. Okay. Ya. Yang pertama sih saya masih agak bingung soal kan yang diamankan 6 orang ya Pak Asep ya. Siapa? 6 orang yang diamankan ya. Ya, sementara yang jadi tersangka 5 orang. Nah, satunya ini siapa dan kenapa Pak Asep? Itu dulu. Terus masih terkait dengan keterkaitan Pak Bobi tadi ya ditanyakan oleh Mbak. Jadi mungkin minta konfirmasi aja nih Pak Asep, benarkah barangkali dari operasi itu kemarin penyidik atau Satgas itu menemukan bukti percakapan gitu antara para tersangka mungkin ke Pak Bobi tentang keterlibatannya itu. Terus apa tindakan KPK kalau memang itu benar ya setelah itu gitu, apakah berencana langsung ke rumah Pak Bobi apa gimana? Itu aja sih Pak Asep. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rizky dan Tasya. Silakan Pak Asep untuk menanggapi Terima kasih, pertanyaan. Mbak Yeye. Terima kasih Mbak Tasya. Sudah lama kayaknya ya, nggak konversi. Baik, dari Mbak Tasya, secara garis besar ada 2 yang ditanyakan, tapi nanti beranak kayaknya ini. Yang pertama terkait dengan profil dari TOP ya Mbak ya, Kadis PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat wali kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu,
dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya. Kemudian pada bulan April ini Saudara BN selaku Gubernur terpilih di Sumatera Utara. Ini tidak hanya, sepengetahuan kami tidak hanya Gubernur Sumatera Utara ya, Gubernur Jawa Barat juga sini gitu ya, dan beberapa gubernur yang lain, beberapa kepala daerah yang lain ke sini, tentunya menyampaikan beberapa hal yang ada di wilayahnya. Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini. Memang mungkin terkait dengan birokrasi yang ada di sana, hambatan-hambatan birokrasi apa saja dan yang lain-lainnya. Nah, selamat datang Mas Mario. Nih suhunya masalah ini. Jadi waktu kesini sih tidak spesifik menyatakan ada yang khusus di PUPR maupun di di Jalan Nasional itu ya, SSJN itu. Nah, kami dapat informasi ini justru dari masyarakat gitu. Makanya pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat tidak hanya di Sumatera Utara nih. Nah, alhamdulillah sudah dimulai dari Sumatera Utara, masyarakat menginformasikan kepada kita. Ini di provinsi-provinsi lain, di kota maupun kabupaten lain, silahkan. Apabila misalkan sekarang ada infrastruktur, pembuatan infrastruktur yang harusnya misalkan bisa bertahan sekian tahun, tapi kualitasnya kelihatan kan jelek, kan beda antara kualitas yang bagus, kita kasat mata juga bisa melihat gitu ya, dengan kualitas yang buruk. Nah, tapi juga tentu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun juga bukti-bukti. Jadi tidak hanya sebatas kita, oh ada jembatan misalkan rusak, tiba-tiba rusak, kena banjir, oh ini korupsi, dilaporkan ya, harus ada juga ini pihak mana yang membuat dan lain-lain, ini anggaran tahun berapa anggarannya dan yang lainnya. Itu bisa langsung nanti dilaporkan ke PLPM. Kemudian itu kan ya Mbak Tasya. Tadi seperti saya sampaikan, kalau ada kaitannya baik itu ada aliran uang, atau ada perintah ya. Tidak harus selalu ada aliran uang. Ya, termasuk ke gubernur itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah, memerintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini. Nah, uangnya belum dapat ya tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban gitu kan. Seperti itu. Demikian Mbak Tasya. Kemudian ke Mas Rizky. Ini yang dibawa ke sini 6 orang, tapi yang jadi tersangka hanya 5 orang. Ya. Tadi ada 2 dari pemberi, kemudian 3 dari penerima ya, Mas Rizky. Yang 1 orangnya kemana, gitu kan ya. Jadi yang 1 orangnya itu setelah kita periksa dan kita dalami, perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya 5 orang ini gitu. Bahkan yang tadi yang ke-6-nya mungkin bisa nambah lebih dari 6 yang lainnya gitu. Karena
tadi dijelaskan di sini juga, itu tidak hanya tahun ini saja. Saudara Kir dan saudara RAY ya. RAY ini dapat proyek. Jadi mulai 2023, 2024 gitu ya. Itu sudah selesai berarti kan? Proyeknya sudah selesai dikerjakan, uangnya sudah masuk ke beberapa tempat. Nah, itu yang sedang kita telusuri juga. Nah, kita berharap sih melakukan upaya ini, termasuk operasi tangkap tangan ini, sebelum proyek itu dilaksanakan. Sehingga tadi senilai 230 ya. 231,8 ya. 231,8 miliar ini, yang ini apa namanya, proyek ini tidak lalu menjadi proyek yang dikerjakan memang oleh orang-orang yang melakukan atau korup gitu ya. Sehingga pekerjaannya atau hasil kerjanya nanti akan sia-sia. Kalau di awal seperti ini, nah itu bisa lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa mengeliminir, membantu pihak dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara untuk mengeliminir perusahaan-perusahaan yang tidak kredibel ini, yang berusaha mendapatkan proyek itu dengan cara-cara curang, dengan menyuap beberapa pihak. Gitu. Tadi juga sudah saya jelaskan di awal bahwa kami di KPK ini memiliki dua pilihan. Ya. Pilihan pertama adalah kami biarkan dulu proyek ini yang 231,8 ini biarkan dulu berjalan. Biarkan dulu biddingnya berjalan. Pastikan yang akan menang di lelang itu ya si Kir dan si Ray ini kan perusahaan itu. Kemudian dari sana sudah pastilah sebagai bentuk dari ucapan terima kasihnya atau janjinya di awal itu antara 10-20% akan diberikan kepada para pihak ini. Berarti dari 231 itu sekitar 46 miliar itu akan dikeluarkan dari anggaran tersebut bukan untuk membangun jalan, tapi untuk diberikan kepada orang-orang ini, para pejabat ini. Pada saat itulah kita lakukan OTT. KPK dapat 46 miliar. Saya bawa ke sini 46 miliar barangnya, rekan-rekan bisa lihat nanti gitu kan. Tapi ada tapinya. Tapi jalannya sudah jadi dengan kualitas yang jelek. Dan masyarakat tidak akan mendapatkan manfaatnya. Gitu. Pilihan kedua ya. Karena KPK sudah tahu, tim sudah tahu bahwa Kir dan RAY ini berusaha mendapatkan proyek yang jumlahnya 231,8 miliar ini dengan cara-cara menyuap. Di awal kita sudah ambil nih, walaupun yang kita ambil tadi cuman ada sejumlah 231 juta. Gitu. Hampir mirip nih, 231 miliar ini 231 juta ya. Ada 231 juta sisanya dari 2 miliar yang sudah dibagi-bagikan. Tadi rekan-rekan bisa melihat jumlahnya cuma segini, kecil. Ya. Tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan besar. Kenapa? Karena proyek jalan ini tidak akan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaannya Kir maupun oleh perusahaannya RAY. Yang jelas-jelas dia ingin mendapatkan proyek itu dengan cara-cara curang. Kami berharap, tapi ini bolanya bukan di kami nih. Bolanya sekarang ada di pemerintah daerah. Kami berharap dengan Kir dan RAY ini perusahaannya kita sudah ambil, pilihlah perusahaan-perusahaan yang kredibel. Pilihlah perusahaan-perusahaan yang memang, kalau boleh dibilang yang nasionalis lah. Dari 231 miliar itu mungkin digunakan lah. Diambil keuntungannya, silakan ya itu yang wajar ya. Kemudian digunakan semuanya untuk pembangunan jalan. Sehingga kualitas jalannya akan menjadi bagus. Dan
masyarakat akan menikmatinya. Itu pilihannya. Itu seperti itu. Jadi rekan-rekan yang dipilih oleh KPK dan tentunya oleh pimpinan adalah outcome-nya. Bagaimana masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibanding kita menunggu untuk melihat bahwa KPK berhasil meng-OTT mengamankan 46 miliar. Seperti itu kira-kira rekan-rekan. Tadi kalau yang terkait dengan gubernur, saudara BN, sudah dijawab juga ya Mas Rizky, Ya. bahwa siapapun yang terlibat di dalam perkara ini, tentu kami tidak akan ragu-ragu untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban. Silakan Mbak. Iya mungkin. Oke, baik. Terima kasih.